Kamu sudah memberikan segalanya, waktu, tenaga, bahkan hatimu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membuatmu merasa tak terlihat, pesanmu diabaikan, tertawa bersama orang lain sementara kamu menunggu balasan. Kesetiaanmu diabaikan sementara dia mencari pengakuan. Kamu terus bertahan, berharap dia akan melihat betapa berharganya dirimu, tetapi dia tidak akan pernah karena dia sudah membuat pilihannya. Kamu hanya belum siap menerima kenyataan itu. Ini lebih dari sekadar video, ini adalah titik balik. Komentari, saya memilih diri saya sendiri jika kamu siap untuk melepaskan. Ada dua jenis pria di dunia ini, yang menunggu perubahan darinya dan yang mengubah hidupnya ketika dia tetap sama. Dia sudah memberitahu melalui tindakannya bahwa kamu tidak penting baginya. Dia menunjukkan bahwa kamu bukan prioritas. Dan meskipun kamu sudah merasakannya dalam hatimu, kamu terus mengabaikan perasaan itu. Kamu menenangkan diri dengan alasan. Tapi hari ini, kamu berhenti. Hari ini kamu belajar untuk melepaskan, bukan hanya sementara atau emosional, tapi secara permanen dari wanita yang tidak menghargaimu. Nomor 1. Berhentilah menunggu dia untuk berubah. Kamu terus berharap hari ini dia akhirnya akan melihat nilai dirimu. Namun biarkan saya memberitahu kamu sesuatu yang keras dan menyakitkan. Wanita yang benar-benar menghargaimu tidak akan pernah membiarkanmu menunggu begitu lama. Kamu berpikir waktu dan pengorbanan adalah mata uang yang akan dia ubah menjadi cinta. Namun yang sebenarnya kamu lakukan adalah membayar patah hati dengan harapan yang disamar sebagai usaha. Itulah sebabnya hatimu semakin terluka setiap kali dia mengabaikan pesanmu, tertawa dengan kerentananmu, menghilang saat kamu sangat membutuhkannya, dan kembali hanya untuk menghalangimu pergi. Bukan karena dia ingin mencintaimu, tetapi karena dia ingin menguasaimu tanpa komitmen. Dia menjaga kesetiaanmu seperti cadangan sementara dia mengejar pria yang bahkan tidak repot membalasnya. Dan kamu terus menunggu. Menunggu dia melihat cahaya, menunggu dia merasakan beratnya nilai dirimu, menunggu momen magis ketika dia akhirnya menyadari bahwa kamu itu penting. Tapi yang tidak kamu pahami adalah ini, kamu sudah melatihnya untuk melihatmu sebagai sesuatu yang bisa dibuang. Kamu mengajarinya bahwa tak peduli seberapa sedikit dia memberi, kamu akan tetap tinggal. Kamu mengajarinya bahwa diamnya akan disambut dengan kesabaran, pengkhianatannya akan diterima dengan pengampunan, dan usaha setengah hati akan dirayakan. Dan orang tidak berubah hanya karena mereka bisa lolos begitu saja. Mereka berubah ketika dipaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka kehilangan akses ke apa yang dulu mereka anggap biasa. Kamu tidak sedang menunggu dia berubah, kamu sedang menghindari rasa sakit dari perubahan dirimu sendiri. Kamu menghindari kenyataan yang tidak nyaman bahwa kesetiaanmu salah tempat, cintamu telah dimanfaatkan, keinginanmu akan koneksi telah menjadi kelemahan terbesar, dan kamu telah salah mengartikan penderitaanmu sebagai kekuatan. Tetapi rasa sakit tanpa pertumbuhan bukanlah sesuatu yang mulia. Itu hanya pemborosan. Setiap kali kamu menjelaskan dirimu kepada seseorang yang sudah membuat keputusan, kamu merendahkan dirimu. Bukan hanya di matanya, tapi juga di matamu sendiri. Itulah kerusakan yang sebenarnya. Bukan penolakan darinya, tetapi penolakanmu untuk pergi. Pemutusan hubungan yang sejati dimulai ketika kamu berhenti mengejar harapan dan mulai menghadapi kenyataan. Dia tidak membutuhkan waktu, dia sudah diberi waktu. Dia tidak butuh ruang, dia sudah diberi ruang. Dia tidak butuh kejelasan, tindakannya sudah berbicara. Kamu harus berhenti bernegosiasi dengan kenyataan yang sudah jelas, tertulis di setiap pesan yang tidak terbalas, setiap rencana yang dia abaikan, dan setiap kali dia membuatmu merasa seperti pemikiran kedua. Dan saya tahu, kamu pikir pemutusan hubungan berarti menjadi dingin. Tapi itu tidak. Itu berarti bangun. Itu berarti akhirnya mundur dan melihatnya sebagai siapa dia sebenarnya. Bukan siapa yang kamu harap dia jadi. Itu berarti melihat ke cermin dan bertanya, bagian dari diriku yang mana yang terus kembali kepada orang yang melukaiku? Mengapa saya lebih setia pada fantasi potensi dirinya daripada kenyataan kedamaian saya sendiri? Nomor 2, dia bukan hadiah, kamu yang berharga. Kamu tidak seharusnya mengejarnya. Seharusnya dia yang mengenali nilai dirimu atau kehilangan kesempatan untuk berada dalam hidupmu selamanya. Sejak kamu dilahirkan,
Dunia secara diam-diam membisikkan kebohongan yang diterima begitu saja oleh banyak pria. Kebohongan yang mengatakan bahwa validasi dari seorang wanita adalah ukuran utama nilai dirimu, bahwa kesuksesanmu tak berarti tanpa persetujuannya, dan bahwa hadiah utama dari segala perjuanganmu adalah saat dia memilihmu. Kebohongan ini telah merusak banyak pria yang kini berjalan di dunia, merasa kosong, putus asa, dan terus berusaha mencari senyum dari wanita yang sudah memutuskan tidak melihat mereka dengan cara yang sama. Kamu diajarkan untuk mengagungkan dia, mengejar perhatiannya, dan memanjat gunung harapan yang tampaknya tak terjangkau dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti, jika kamu cukup sabar dan setia, dia akan membuka hatinya dan membalas cintamu. Tapi mari kita hancurkan mitos itu sekarang, karena itulah yang telah membatasi kebebasanmu. Dia bukan hadiah, kamu yang berharga, kamu yang luar biasa. Dan selama kamu tidak menyadari kebenaran ini, selama itu tidak menjadi bagian yang mendalam dalam dirimu, kamu akan terus kehilangan dirimu untuk wanita-wanita yang tidak akan melihatmu lebih dari sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka pada saat tertentu. Nilai seorang pria tidak diukur dari seberapa banyak dia bersedia berkorban untuk mendapatkan perhatian seseorang yang bahkan tidak melihatnya. Nilainya diukur dari seberapa tegas dia melindungi standar, energi, tujuan, dan waktunya dari orang-orang yang tidak pantas mendapat akses kepadanya. Wanita bukanlah pihak yang salah karena menghargai pria dengan cara yang berbeda. Mereka secara biologis diprogram untuk mencari pasangan dengan nilai tertinggi yang tersedia. Dan jika kamu bertindak seolah-olah nilai dirimu bergantung pada seberapa banyak kamu bersedia menderita demi mendapatkan perhatiannya, kamu sebenarnya memberi sinyal bahwa kamu tidak percaya diri dengan nilai dirimu sendiri. Dalam logika ketertarikan yang sesungguhnya, dia akan merespon dengan menarik diri, tidak menghargai atau bahkan menggantikanmu. Kamu harus menjadi pria yang kehadirannya adalah kehormatan, bukan kewajiban. Seorang pria yang terfokus pada pertumbuhannya, misinya, dan tujuannya, sehingga keinginan untuk mencari perhatian emosional tampak tidak penting, justru menjadi lelucon. Bangun hidupmu seperti sebuah benteng yang kokoh, berdiri teguh, mandiri, dan berdaulat. Dan jika dia ingin menjadi bagian dari hidupmu, dia harus menambah nilai pada kerajaanmu, atau dia harus dengan lembut dilepaskan dari hidupmu. Berhentilah mengejar wanita yang tidak peduli padamu. Mulailah mengejar kehebatan dirimu sendiri dengan hasrat yang tak terbendung, sehingga kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk menarik perhatian, bahkan sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 3. Putuskan semua kontak. Jika kamu ingin berubah dan melepaskan diri dari cengkeraman kebiasaan buruk yang menghalangimu, langkah pertama yang harus diambil adalah memutuskan semua hubungan dengan orang tersebut. Tidak ada pengecualian, tidak ada alasan. Kamu tidak bisa berharap sembuh atau berkembang jika kamu terus mempertahankan hubungan yang hanya mengingatkanmu pada pola lama dan kebiasaan yang tidak sehat. Ini bukan hanya berlaku untuk hubungan romantis, tetapi juga untuk hubungan apapun yang memberi dampak negatif pada dirimu. Jika kamu terus berhubungan dengan orang-orang yang menyedot energi darimu, yang membawamu kembali ke masa lalu, yang penuh penderitaan atau ketergantungan emosional, kamu akan terjebak dalam lingkaran setan yang menghambat pertumbuhanmu. Kadang-kadang, pemutusan hubungan harus dilakukan dengan tegas dan drastis. Tidak perlu pesan singkat atau percakapan panjang dengan alasan-alasan. Cukup jauhkan mereka dari hidupmu dan jangan pernah menoleh ke belakang. Mungkin awalnya terasa seperti kehilangan, bahkan kesepian, namun ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk meraih kebebasan emosional dan mental. Dengan menghentikan aliran komunikasi yang terus-menerus, kamu memberi dirimu ruang untuk bernapas dan fokus pada dirimu sendiri, bukan orang lain. Ini adalah momen penuh kekuatan, meski terkadang terasa seperti melawan godaan yang kuat. Kamu harus sadar bahwa setiap kali kamu membuka pintu untuk komunikasi yang tidak sehat, kamu membuka peluang untuk terjebak kembali dalam dinamika yang merugikan. Perubahan dimulai dari langkah ini. Berhenti menunggu kabar darinya, berhenti berharap dia akan berubah,
Berhenti berharap dia akan melihatmu dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat padanya. Ini adalah bentuk penghargaan diri yang paling nyata. Karena kamu tahu bahwa hidupmu tidak akan maju jika terus terhubung dengan sesuatu yang hanya memberi rasa sakit. Dengan memutuskan kontak, kamu memberi kesempatan untuk tumbuh tanpa gangguan. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi permainan mental. Hanya ada satu arah, maju. Nomor 4. Bangun kehidupan yang tak bisa dimasuki olehnya. Jika kamu ingin mencapai perubahan sejati, langkah selanjutnya adalah membangun kehidupan yang sangat memuaskan, begitu tidak terjangkau, dan begitu disiplin, sehingga versi dirimu yang dulu, yang masih bergantung padanya, akan sulit dikenali bahkan oleh dirimu sendiri. Ketika kamu memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan wanita yang tidak menghargaimu, langkah berikutnya bukan menunggu dia kembali, melainkan untuk berkembang tanpa henti, sehingga dia tidak lagi memiliki tempat di dunia yang kamu bangun. Dia tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua pada dirimu yang baru, karena dia telah menolak dirimu yang dulu tanpa penyesalan. Dan balas dendam terbaik bukanlah kemarahan atau kata-kata, melainkan diam dan kebangkitan. Apakah kamu benar-benar ingin melepaskan? Maka kamu tidak hanya menghapusnya dari ponselmu, tetapi juga menghapus pengaruhnya dari pikiranmu dengan menggantikan setiap inci ketergantungan emosional dengan visi, struktur, dan semangat. Bangun rutinitas yang begitu kokoh sehingga dia tidak akan berani mengganggu meskipun dia berusaha. Mulailah dengan tubuhmu, bukan untuknya, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dirimu sendiri. Disiplin dalam berlatih adalah fondasi masa depanmu. Kebiasaanmu membentuk identitasmu. Seorang pria yang bisa menguasai tubuhnya adalah pria yang bisa menguasai hidupnya. Bangun lebih pagi, bergerak, berkeringat, mengangkat beban, berlari, berjalan sendirian dalam cuaca dingin, dan ingatkan dirimu siapa dirimu tanpa dia. Setelah itu, fokuslah pada keuanganmu. Bangun sesuatu, apapun itu. Kamu tidak perlu menjadi jutawan dalam semalam, tapi kamu harus membangun sesuatu yang tidak bisa diambil orang darimu, keterampilan, aset, dan nilai. Jadi ketika dia suatu hari mencari tahu tentangmu, dan dia pasti akan melakukannya, dia akan menemukan seorang pria yang tidak akan mudah didekati, bahkan jika dia ingin mencoba. Selain tubuh dan uang, bangunlah pikiranmu. Isi dengan kebesaran, bukan drama, gosip, atau apa yang dia posting. Cari pengetahuan sejati. Baca setiap hari, belajar tanpa henti. Matikan musik yang membuatmu terjebak dalam perasaan dan gantikan dengan buku audio yang membangkitkan semangat. Konsumsilah konten yang mengingatkanmu tentang arti kepemimpinan. Seorang pria yang memimpin tidak meminta, dia menciptakan warisan. Kemudian, bangunlah lingkaran pertemananmu. Tidak ada lagi teman yang hanya menguatkan kelemahanmu atau obrolan tentang kemungkinan dia kembali. Kamu membutuhkan orang-orang yang mengingatkanmu pada visi yang tidak akan membiarkanmu terjebak dalam pikiran tentang wanita yang tidak bisa melihat nilai dirimu. Putuskan hubungan dengan siapapun yang membuatmu terjebak dalam cerita di mana kamu adalah korban. Kamu bukan korban, kamu seorang pembangun. Dan seorang pembangun tidak menangisi apa yang hilang, mereka merancang apa yang akan datang. Di sini bagian yang lebih dalam. Kamu tidak hanya membangun secara fisik atau finansial, tetapi juga spiritualitas. Kamu kembali terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dia, lebih besar dari dirimu. Sebut itu Tuhan, tujuan, warisan, atau alam semesta. Temukan dan sambungkan dirimu dengan hal itu setiap hari. Karena seorang pria dengan tujuan tidak bisa dikendalikan. Seorang pria yang berjalan dengan takdir di matanya kebal terhadap kenikmatan sesaat. Kamu begitu terobsesi dengan tujuanmu sehingga masa lalu menjadi kabur. Begitu terobsesi dengan membangun kerajaanmu sehingga kamu tidak menyadari dia mengamatimu dari luar, berbisik, "Hei dari gerbang," berharap bisa masuk. Namun gerbangnya tertutup. Bukan karena kamu marah, tetapi karena kamu sedang membangun. Dia sudah mendapat kesempatan dan memilih kenyamanannya daripada jiwamu. Kamu akan tersenyum, bukan dengan rasa bangga atau ego, tetapi dengan kedamaian. Karena kamu tahu bahwa kepergiannya adalah pintu masukmu menuju pria yang selalu kamu impikan menjadi. Nomor 5.
Jadilah pria yang tidak bisa dijangkau lagi oleh dia. Evolusi terakhir bukanlah menghilang secara fisik. Itu adalah menghilang secara emosional, mental, dan spiritual, hingga kamu berada di posisi yang begitu tinggi, tak terjangkau olehnya, sehingga meski dia berusaha bertahun-tahun, dia tak akan pernah bisa menemukanmu lagi. Menjadi pria yang tak dapat dijangkau lagi berarti membunuh versi dirimu yang dulu pernah mencari penutupan, menghapus pola pikir yang dulu salah menganggap keheningan sebagai harapan dan ketidakpastian sebagai misteri. Ini berarti menguasai pikiranmu hingga tingkat yang begitu tinggi, sehingga validasi darinya, ketidakhadirannya, dan opininya kehilangan kekuasaannya atas dirimu. Itu menjadi suara latar yang sangat samar, hampir tak terdengar. Dan tingkat penguasaan ini bukan datang dari menunggu, berharap, atau penyembuhan pasif. Ini datang dari transformasi aktif. Ini datang dari bangun setiap hari dengan misi yang jelas, sehingga gangguan hilang seperti kabut di bawah sinar matahari pagi. Ini datang dari menyadari bahwa medan perang yang sebenarnya bukan antara dirimu dan dia, melainkan di dalam dirimu, antara bagian dari dirimu yang mencari persetujuannya dan pria yang bahkan tak memerlukan ingatannya. Dan ketika kamu berkembang menjadi diri yang baru ini, kamu melakukannya dengan komitmen penuh. Kamu membakar jembatan yang menghubungkanmu ke dunia dia. Kamu menolak untuk bermain dalam permainan rekonsiliasi yang dia coba buat ketika dia menyadari kamu mulai melepaskan diri. Kamu tidak menjawab telepon tengah malam yang mengingatkan masa lalu karena kamu terlalu sibuk membangun hari-hari yang begitu luar biasa hingga dia tak akan bisa bertahan di dalamnya. Kamu tidak meninggalkan pintu sedikit terbuka karena kamu tidak menunggu dia mengetuk. Kamu menutupnya rapat dengan disiplin yang sangat kuat. Kamu tidak membencinya karena kebencian masih menyisakan hubungan. Kamu hanya melupakannya karena melupakan adalah bentuk kebebasan sejati. Kamu tidak mendoakannya dengan baik karena itu akan membuatmu terikat. Kamu mendoakan dirimu sendiri dan membiarkannya menjalani pelajaran hidup yang seharusnya ia pelajari tanpa kehadiranmu. Dan saat kamu menjadi pria ini, segalanya tentang energimu berubah. Cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu mengatasi dirimu. Pelepasan sejati terpancar melalui sikap, nada, kontak mata, dan keputusan. Itu bukan ketidaksukaan palsu. Itu otentik. Itu tidak bisa diubah. Itu adalah perubahan identitas inti. Dan dengan perubahan itu, kamu berhenti bernegosiasi dengan hidup. Kamu berhenti mentolerir pengukuran emosional setengah hati. Kamu berhenti meragukan nilai dirimu. Kamu berhenti menjelaskan nilai dirimu kepada mereka yang buta untuk melihatnya. Kamu mulai menarik bukan hanya wanita tetapi juga peluang, persahabatan, dan kemitraan yang sejalan dengan standar barumu. Karena pria bernilai tinggi tidak mengejar, mereka memilih. Mereka tidak memohon, mereka membangun. Mereka tidak menjelaskan, mereka menunjukkan. Dan ketika kamu menjadi pria yang tak bisa dijangkau olehnya, kamu bahkan tidak akan sadar jika dia mencoba menghubungimu karena kamu hidup dalam frekuensi yang tak bisa dia capai. Kamu bergetar pada tingkat yang belum pernah dia rasakan. Dan mungkin, hanya mungkin, bertahun-tahun kemudian, dia akan melihatmu dari jauh, sukses, terpenuhi, memikat, dan dia akan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku pernah mengenalnya." Tetapi itu tidak akan berarti apa-apa, karena pada saat itu, kamu telah menjadi pria yang begitu legendaris, sehingga ingatannya akan memudar di hadapan kehidupan cemerlang yang telah kamu bangun tanpa dia. Dan itu bukan balas dendam, itu adalah evolusi.